Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dharma Baktiar, kelas 2022A, jurusan Geografi, Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan bernarasi mengenai sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan Indonesia sebagai bangsa dalam sudut pandang generasi saya, serta prospek bahasa Indonesia di masa mendatang bila dihubungkan dengan disiplin ilmu yang saya pelajari sekarang. Sejarah bahasa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu 27-28 Oktober 1928 di Jakarta. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang fundamental dalam upaya melegitimasi terbentuknya negara Indonesia, sekaligus menjadi awal terbentuknya bahasa Indonesia. Walaupun Sumpah Pemuda merupakan peristiwa politik, salah satu hal yang dikukuhkan adalah pengakuan berbahasa satu bahasa Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai ras, suku, agama, dan bahasa persatuan. Berdasarkan dari penelitian Badan Bahasa Indonesia, terdapat 652 bahasa daerah. Sumbangan diputuskan bahwa bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa persatuan bahasa Indonesia. Letak geografis wilayah Melayu yang menjadi lalu lintas jalur pelayaran dunia, dukung persebaran bahasa Melayu ke penjuru wilayah Indonesia. Pada masa imperialisme, bahasa Melayu mendapat perhatian dari Belanda, dikarenakan menarik minat peneliti Belanda untuk meneliti bahasa Melayu. Pada tahun 1901, Charles van Offens adalah seorang Belanda yang menerbitkan sebuah buku yang berjudul Logat Melayu. Buku ini membahas ejaan dan kaidah penulisan bahasa Melayu menggunakan aksara Latin. Langkah ini merupakan tonggak awal termodern dan bahasa Melayu. Pada tahun 1908, Belanda membentuk Taman Bacaan Rakyat yang kemudian berganti nama menjadi Balai Pustaka. Lembaga ini mewadahi hasil karya sastrawan untuk diterbitkan dan disebarluaskan ke seluruh Nusantara. Hal tersebut sedikit banyak telah mempromosikan bahasa Indonesia di Nusantara. Pada tahun 1938 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia I. Kongres tersebut menghasilkan beberapa putusan yang intinya adalah perbaikan penggunaan bahasa Indonesia pada tahun 1942. Saat Jepang menduduki Nusantara dan mengusir Belanda, pemerintah Jepang membebaskan menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai hal apapun. Pada masa inilah perkembangan bahasa Indonesia terjadi sangat pesat. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia merdeka, dan tepat sehari setelahnya, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi NKRI. Bahasa Indonesia memiliki keunggulan tersendiri bagi masyarakat Indonesia maupun masyarakat luar, karena bahasa Indonesia sendiri mengandung unsur serapan dari beberapa bahasa dari dalam Indonesia maupun dari luar negara Indonesia. Terdapat bahasa Jawa, Sunda, Melayu, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahkan bahasa Persia. Bahasa Indonesia sendiri mudah dipahami dan dipelajari. Oleh karena itu, terkadang kita menemukan orang luar negeri yang pandai dan fasih berbahasa Indonesia. Prospek saya atau harapan saya ke depan tentang bahasa Indonesia adalah adanya perubahan ejaan penggunaan kata atau kalimat dalam bahasa Indonesia. Dan semoga kita semua bisa menggunakan bahasa Indonesia lebih baik lagi, dan pengungkapannya sesuai dalam ketentuan yang tertulis dalam KBBI. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah pengucapan atau ejaan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.